Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan aktualisasi optimalisasi penggunaan media pembelajaran berbasis digital melalui MIVI atau media interaktif visual pada pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di SD Negeri 5 Merdu. Profil diri, nama Rizal Fahlevi, NH 13, Guru Penjat Orkes Unit Kerja SD Negeri 5 Merdu. Fungsi ASN, pelayanan kebijakan publik, pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Nilai dasar ASN. Latar belakang, aparatur sipil negara memiliki peranan penting dalam mengelola berbagai layanan di negeri ini. Sejumlah keputusan strategis mulai dari membuat kebijakan sampai pada penetapan dalam berbagai sektor pembangunan ditetapkan oleh ASN. Salah satu upaya untuk membentuk pegawai ASN yang berkualitas yaitu dengan mengikuti pelatihan dasar ataupun laksar blended learning yang diharapkan mampu untuk mewujudkan nilai-nilai dasar PNS. Pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan Korvalu, aparatur sipil negara, yaitu berakhlak. Berakhlak merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Profil SD Negeri 5 Merdu. Visi, mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi, terampil, dan mandiri berdasarkan iman dan dakwah yang bersumber pada nilai-nilai budaya bangsa. Misi, 1. Menumbuh kembangkan penghayatan dan pengamalan agama Islam. 2. Meningkatkan efektivitas proses pembelajaran bagi guru. 3. Meningkatkan peran pemerintah dalam pelayanan pendidikan kepada masyarakat. 4. Meningkatkan kualitas dan hasil pembelajaran. 5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen sekolah. 6. Menumbuh kembangkan rasa cinta dan memiliki terhadap lingkungan. Struktur organisasi sekolah SD Negeri 5 Merdu, yaitu Kepala Sekolah, Bendahara, Wakil Kepala Sekolah, Dewan Komite, Guru Kelas 1, Guru Kelas 2, Guru Kelas 3, Guru Kelas 4, Guru Kelas 5, Guru Kelas 6. Selanjutnya Guru Agama, Guru PJOK, dan Guru Honorer. Tugas pokok dan fungsi guru. 1. Merencanakan atau melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu. 2. Menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. 3. Membimbing dan melatih peserta didik ataupun siswa. 4. Melaksanakan pembelajaran atau perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi. Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Yang terakhir, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan biologis. Berikut ini adalah analisis Fishbone, yaitu dari metode, teknologi, tenaga kerja, lingkungan. Deskripsi isu dan analisis isu. Untuk USG pertama ialah 10. Belum optimalnya penggunaan alat peraga pada pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di SD Negeri 5 Merdu. Yang kedua, USG jumlah 11. Kurang optimalnya penggunaan media pembelajaran berbasis digital pada pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di SD Negeri 5 Merdu. USG yang terakhir ialah 9. Rendahnya kesadaran peserta didik dalam melaksanakan perilaku cuci tangan pakai sabun di SD Negeri 5 Merdu. Jadi USG yang saya angkat ialah kurang optimalnya penggunaan media pembelajaran berbasis digital pada pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di SD Negeri 5 Merdu. Alasan dan bukti pemilihan isu. Alasan pemilihan isu: kurangnya pemanfaatan media komputer di sekolah.
Yang selanjutnya, keterbatasan jaringan internet. Kurangnya kemampuan dalam pengaplikasikan teknologi terkini. Budaya tidak mau berkembang dipengaruhi oleh pengaruh faktor usia. Dan yang terakhir, terlalu berpedoman terhadap buku paket dan metode ceramah sehingga siswa dan siswi cepat bosan. Dampak jika tidak diatasi. Pembelajaran akan membosankan, berdampak pada hasil belajar, ketinggalan perkembangan literasi digital, dan yang terakhir, produktivitas kinerja guru akan menurun. Isu dan gagasan pemecahan isu. Isunya adalah kurang optimalnya penggunaan media pembelajaran berbasis digital pada pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di SD Negeri 5 Merdu. Gagasan kreatifnya, optimalisasi penggunaan media pembelajaran berbasis digital melalui MIFI ataupun media interaktif visual pada pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di SD Negeri 5 Merdu. Selanjutnya yaitu adalah kegiatan MIFI. Kegiatan pertama ialah menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yaitu RPP. Tahapan pertama, berkonsultasi dengan kepala sekolah. Outputnya adanya persetujuan dan arahan dengan kepala sekolah. Yang kedua, tahapan kedua, berdiskusi dengan guru ataupun teman sejawat di sekolah. Outputnya mendapat masukan dari guru tentang penyusunan RPP ataupun dokumen RPP. Tahapan ketiga, menyiapkan RPP dan melaporkan hasil rancangan RPP ke kepala sekolah. Outputnya mendapat arahan dari kepala sekolah. Keterkaitan substansi pada mata pelatihan yaitu di kegiatan pertama, loyal, kolaboratif, akuntabel, dan kompeten. Kontribusi terhadap visi organisasi mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi, terampil, dan mandiri berdasarkan iman dan takwa yang bersumber pada nilai-nilai budaya bangsa. Keterkaitan misi meningkatkan efektivitas proses pembelajaran bagi guru. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas dan hasil pembelajaran. Penguatan nilai organisasi. Kegiatan yang saya lakukan mengandung nilai ASN berakhlak yaitu kompeten, meningkatkan kompetensi diri dalam menyusun konsep rencana pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya kegiatan kedua, membuat media pembelajaran PJOK melalui video MIFI. Tahapan pertama, mencari literatur ataupun referensi dari berbagai sumber yang ada di internet. Outputnya dokumentasi dari referensi pembuatan video yang telah dipelajari di internet. Untuk tahapan kedua, mengkonsultasikan dengan kepala sekolah terkait pembelajaran PJOK melalui MIFI dengan menggunakan video. Outputnya mendapat masukan dari mentor terkait pembuatan video tentang pembelajaran. Tahapan ketiga, membuat video pembelajaran PJOK. Outputnya dokumentasi pembuatan video PJOK. Tahapan keempat, bekerja sama dengan guru dalam proses editing. Outputnya saran dan masukan dari guru dalam pengeditan video. Tahapan kegiatan yang kelima, mengkonsultasikan pengeditan gambar dan video yang telah dibuat kepada kepala sekolah. Outputnya persetujuan dari kepala sekolah terkait pengeditan gambar dan video. Keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu kompeten dan harmonis. Kontribusi terhadap visi organisasi, mewujudkan peserta didik berakhlak mulia, berprestasi, terampil, dan mandiri berdasarkan iman dan takwa yang bersumber pada nilai-nilai budaya bangsa. Kontribusi untuk misi, meningkatkan efektivitas proses pembelajaran bagi guru. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas dan hasil pembelajaran.
Untuk penguatan nilai organisasi, kegiatan yang saya lakukan mengandung nilai ASN berakhlak, yaitu membuat media pembelajaran berbasis video guna meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Untuk selanjutnya, untuk kegiatan 3, melaksanakan pembelajaran dalam kelas menggunakan media video MIFI. Untuk tahapan kegiatan pertama, berdoa dan mengabsensi siswa sebelum melaksanakan pelajaran. Outputnya dokumentasi absensi siswa. Tahapan kegiatan yang kedua, menjelaskan tujuan pembelajaran melalui video MIFI. Outputnya dokumentasi tentang penjelasan pembelajaran melalui video. Tahapan yang ketiga, menampilkan video pembelajaran. Dokumentasi siswa melihat video pembelajaran yang ditampilkan. Untuk tahapan kegiatan keempat, menjelaskan materi pembelajaran yang telah dipaparkan kepada siswa. Dokumentasi hasil pembelajaran terhadap siswa berupa foto. Tahapan yang terakhir itu tahapan yang kelima, memberikan pretest terkait pembelajaran melalui video tersebut terhadap siswa. Dokumentasinya hasil pretest yang telah dijawab oleh siswa. Buktinya berupa foto. Untuk keterkaitan substansi mata pelatihan, yaitu akuntabel, kompeten, orientasi pelayanan, dan kolaboratif. Kontribusi terhadap visi misi organisasi mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi, terampil, dan mandiri berdasarkan iman dan takwa yang bersumber pada nilai-nilai budaya bangsa. Untuk misi, 1, meningkatkan efektivitas proses pembelajaran bagi guru. Dan yang terakhir, yang kedua, meningkatkan kualitas dan hasil pembelajaran. Untuk penguatan nilai organisasi, kegiatan yang saya lakukan ini mengandung nilai ASN berakhlak, yaitu terus meningkatkan kompetensi diri dalam mengajar dengan menggunakan pembelajaran video ataupun kompeten. Untuk kegiatan yang keempat, melaksanakan pembelajaran praktik PJOK di lapangan sesuai dengan materi yang sudah diajarkan di kelas melalui media video MIFI. Untuk tahapan yang pertama, menyiapkan sarana dan prasarana dan tempat. Outputnya, tersedianya tempat untuk melakukan pembelajaran video. Untuk tahapan kegiatan yang kedua, memaparkan kembali yang sudah dipaparkan sebelumnya, yaitu memaparkan kembali video pembelajaran yang sudah dipaparkan sebelumnya. Outputnya, mengevaluasi terhadap siswa tentang video pembelajaran yang telah ditampilkan atau dokumentasi berupa bukti lampiran evaluasi terhadap siswa terkait pembelajaran video. Untuk tahapan yang ketiga, meminta siswa melakukan praktek yang telah dipelajari dalam pembelajaran video tersebut. Dokumentasi berupa foto terkait kegiatan praktik yang dilakukan oleh siswa. Keterkaitan substansi mata pelatihan, yaitu kompeten dan kolaboratif. Kontribusi terhadap visi misi organisasi, yaitu visi mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi, terampil, dan mandiri berdasarkan iman dan dakwah yang bersumber pada nilai-nilai budaya bangsa. Misi yang pertama adalah meningkatkan efektivitas proses pembelajaran bagi guru, dan yang kedua meningkatkan kualitas dan hasil pembelajaran. Untuk penguatan nilai organisasi, kegiatan yang saya lakukan mengandung nilai ASN berakhlak, yaitu melaksanakan tugas dengan mendidik siswa dengan menggunakan metode pembelajaran video atau kompeten. Dan yang kedua, memenuhi kebutuhan siswa dalam melakukan pembelajaran video, yaitu orientasi pelayanan. Dan yang terakhir, memberi kesempatan kepada siswa dalam mengevaluasi melalui pembelajaran video, yaitu kolaboratif. Untuk kegiatan yang terakhir, yaitu kegiatan yang kelima, melakukan evaluasi penggunaan media video MIFI pada pelajaran PJOK. Untuk tahapan kegiatan pertama, menyiapkan soal post-test terkait evaluasi pembelajaran PJOK. Untuk tahapan kegiatan kedua, mengisi soal post-test terkait evaluasi pembelajaran PJOK. Dan tahapan yang ketiga, merekap soal pretest dan post-test yang telah dievaluasi. Untuk tahapan kegiatan yang keempat,
meminta kepada siswa mempraktikkan teknik dasar yang telah dipelajari di pembelajaran video. Dan untuk tahapan kelima, yaitu tahapan yang terakhir, melaporkan hasil evaluasi pembelajaran melalui video kepada kepala sekolah. Outputnya adalah bukti hasil masukan dan saran dari kepala sekolah. Keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu adaptif dan kolaboratif. Kontribusi terhadap visi misi organisasi seperti biasa, visi mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi, terampil, dan mandiri berdasarkan iman dan dakwah yang bersumber pada nilai-nilai budaya bangsa. Misi yang pertama adalah, keterkaitan misi yang pertama adalah meningkatkan efektivitas proses pembelajaran bagi guru. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan hasil pembelajaran. Untuk penguatan nilai organisasi, kegiatan yang saya lakukan ini mengandung nilai ASN berakhlak, yaitu menerima saran dan masukan yang diberikan oleh kepala sekolah ataupun kolaboratif. Untuk jadwal kegiatan aktualisasi saya, untuk minggu pertama menyusun konsep rencana pelaksanaan pembelajaran. Untuk minggu kedua dan minggu ketiga, menyiapkan media pembelajaran PJOK menggunakan video. Dan untuk yang ketiga, di minggu keempat, melaksanakan pembelajaran dalam kelas menggunakan media video. Untuk minggu yang kelima ataupun keenam, melaksanakan pembelajaran praktik sesuai dengan materi yang sudah diajarkan. Dan untuk minggu terakhir, evaluasi pembelajaran PJOK. Sekian dari saya dulu pemaparannya. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.